Mana suara Rocky Gerung yang dulu membela Andi Arief dan Partai Demokrat? Pak Rocky Gerung adalah sahabat AHY, sahabat Partai Demokrat, dan beliau menemukan kenyamanannya untuk bisa berdiskusi, bertukar pikiran, hal-hal yang terkait dengan permasalahan rakyat hari ini. Kita tadi berbicara tentang kebebasan yang terbungkam akhir-akhir ini, termasuk hal-hal terkait dengan keadilan. Akal sehat menjadi kekuatan dalam demokrasi kita. 20% threshold, dan akibatnya adalah kita masuk dalam jebakan fanatisme. Dan hanya ada dua caleg, dua capres hari ini. Dan itu belum buat demokrasi. Karena bagian akal sehat tidak terwakili. Saya memilih jaket saya sendiri, karena saya pakai sendiri. Jadi saya netral dengan cara memilih sendiri warna jaket. Ini pilihan saya sendiri, dan itu saya pakai. Rocky Gerung ini merupakan seorang ilmuwan andalan pihak oposisi ya guys. Biasanya menyebut orang dungu. Siapapun yang berasal dari kubu Presiden Jokowi akan dianggap dungu oleh Rocky Gerung. Semua langkah dan juga kebijakan dari Presiden Joko Widodo juga dinilai dungu oleh Rocky Gerung guys. Pokoknya yang pintar hanya dia sendiri deh. Dan hal ini pun juga saya akui bahwa Rocky Gerung memang paling pintar sendiri ya di kalangan kadrun. Hehehe. Oleh sebab itu boleh dibilang sih bahwa Rocky Gerung ini merupakan bulldozer pamungkas dari Partai Demokrat guys. Yakni ketika para politisi Demokrat atau bahkan sang ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini sudah tidak sanggup lagi bersuara menyasar Presiden Joko Widodo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Selama ini Rocky Gerung merasa hebat, sehingga begitu mudahnya mengeluarkan kata dungu kepada orang lain, siapapun. Padahal seorang intelektual murni ledakan sudah mengeluarkan kata-kata umpatan kepada orang lain. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin rendah. Ini ya ibarat ilmu padi semakin berisi, makin menunduk. Tapi semua itu ternyata sudah menjadi watak Rocky Gerung sejak ia masih muda. Banyak yang nggak tahu kalau Rocky Gerung memang sudah merasa hebat sejak dia masih kuliah di kampusnya. Dia juga berani mendebat dosennya yang bergelar doktor, sampai dosennya menulis, "Rocky yang dokter ritual up gue." Kami tertawa semua termasuk Rocky yang tentunya tertawa agak kecut. Banyak juga yang menganggap jika Rocky Gerung itu seorang independen, padahal mereka nggak tahu jejak politiknya. Ada yang pernah ingat Partai Serikat Rakyat Independen atau SRT beberapa tahun yang lalu? Nah, ternyata Rocky Gerung adalah salah satu anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI tersebut. Jadi dia sudah masuk ke dunia politik praktis sejak tahun 2008 silam. Dan Partai SRI ini adalah salah satu partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk ikut pemilu tahun 2014 silam. Silakan dekatin menemukan nama fiktif pengurus partai. Nah, dalam Pilkada DKI 2017 lalu, kita bisa melihat foto Rocky Gerung berada di antara para pendukung Agus, dan akhir-akhir pada tahun 2018, Rocky Gerung menjadi narasumber untuk acara AHY. Dan coba perhatikan poster acara akhir seorang yang mulutnya fasih mengatakan dungu malah dikatakan sebagai pakar filsafat nasional. Dan orang Demokrat bernama Herzaki mau dikatakan sebagai pengamat politik nasional. Sungguh sebuah propaganda murahan yang benar-benar agak lucu. Dalam Pilpres 2019 lalu, kita sudah sering melihat Rocky Gerung memakai jaket Partai Demokrat. Oh, yang lebih mirisnya, Rocky Gerung malah memuja Partai Demokrat. Dalam acara tersebut, Partai Demokrat adalah partai akal sehat. Kata Rocky disambut tepuk riuh. Gimana logikanya Partai Demokrat yang elit, ya banyak terjerat kasus korupsi, dikatakan partai akal sehat oleh Rocky Gerung? Apakah Rocky Gerung waras mengatakan Partai Demokrat yang pernah jadi juara korupsi sebagai partai akal sehat? Well, yang lebih lucunya lagi, padahal bukan sebuah lawakan, ya Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa PDIP tidak punya calon sekualitas AHY, dan sesuai pada Februari 2021 lalu.
Apa yang bisa kita harapkan dari seorang ahli mertua AHY yang namanya Aulia Tantowi Pohan pernah dipenjara terkait kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau GPI sebesar 100 miliar rupiah pada tahun 2003 silam. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nur Hadi. Saat membacakan putusan majelis hakim, ayah yaitu SBY juga banyak mewarisi proyek mangkrak selama 10 tahun kepemimpinannya di Indonesia. Dan SBY yang sok bijak itu mengatakan pemimpin yang baik tidak akan mewariskan beban pada pemerintahan selanjutnya. Tapi faktanya SBY yang malah mewariskan hutang 2.700 triliun kepada Presiden Jokowi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berharap dari AHY yang mertuanya seorang koruptor dan ayahnya pernah dikatakan sebagai bapak mangkrak Indonesia? Lagi pula apa yang bisa dibanggakan dari AHY? Bahagia sekali militer AHY sendiri mundur dari TNI lalu masuk ke dalam politik praktis dengan modal nama ayahnya yaitu SBY yang memang sudah besar karena makan 7 kali sehari. Waktunya dia tajam akan 7 kali sehari. Gimana dietnya? Ya nggak laku di mata rakyat Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2017 silam. Dan sekarang berharap jadi capres atau cawapres di Indonesia. Apakah ratusan juta rakyat Indonesia mau menyerahkan nasib bangsa ke tangan pemuda yang nggak punya pengalaman seperti AHY ini? AHY juga nggak ada dalam susunan pengurus Partai Demokrat periode tahun 2015 sampai 2020, tetapi tiba-tiba malah jadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020 sampai 2025 nanti. Apakah kebetulan jika AHY bisa jadi Ketua Umum Partai karena dia anaknya SBY? Jadi masih percayakah Anda terhadap ocehan Rocky Gerung yang mengatakan PDIP tidak punya calon berkualitas seperti AHY? Ada yang masih ingatkah? Ocehan Rocky Gerung yang pernah membela Andi Arief dan partai yang terkait kepada Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud. Terkait kasus ini, KPK lalu memanggil Andi Arief yang merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat tersebut atas dugaan suap dari Bupati nonaktif Penajam Pasar Utara. Saat itu Rocky Gerung membela Andi Arief dan Partai Demokrat terkait pemanggilan oleh KPK tersebut dengan mengatakan KPK hanya melakukan pertunjukan jenaka ini juga dagelan ada bupati korupsi yang dipanggil Andi Arief, kata Rocky, dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official. Selama ini Rocky Gerung merasa hebat sehingga begitu mudahnya mengeluarkan kata dungu kepada orang lain, siapapun. Padahal seorang intelektual murni ledakan sudah mengeluarkan kata-kata umpatan kepada orang lain. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin rendah. Ini ya ibarat ilmu padi semakin berisi, makin menunduk. Tapi semua itu ternyata sudah menjadi watak Rocky Gerung sejak ia masih muda. Banyak yang nggak tahu kalau Rocky Gerung memang sudah merasa hebat sejak dia masih kuliah di kampusnya. Dia juga berani mendebat dosennya yang bergelar doktor, sampai dosennya menulis, "Rocky yang dokter ritual up gue." Kami tertawa semua termasuk Rocky yang tentunya tertawa agak kecut. Banyak juga yang menganggap jika Rocky Gerung itu seorang independen, padahal mereka nggak tahu jejak politiknya. Ada yang pernah ingat Partai Serikat Rakyat Independen atau SRT beberapa tahun yang lalu? Nah, ternyata Rocky Gerung adalah salah satu anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI tersebut. Jadi dia sudah masuk ke dunia politik praktis sejak tahun 2008 silam. Dan Partai SRI ini adalah salah satu partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk ikut pemilu tahun 2014 silam. Silakan dekatin menemukan nama fiktif pengurus partai. Nah, dalam Pilkada DKI 2017 lalu, kita bisa melihat foto Rocky Gerung berada di antara para pendukung Agus dan akhir-akhir pada tahun 2018, Rocky Gerung menjadi narasumber
untuk acara AHY. Dan coba perhatikan poster acara akhir seorang yang mulutnya fasih mengatakan dungu malah dikatakan sebagai pakar filsafat nasional. Dan orang Demokrat bernama Herzaki Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.